warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hubungan bahasa dan berbagai variabel sosial. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah dari kelas PBSDC. Sosiolinguistik adalah studi atau pembahasan dari bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. Sosiolinguistik mengkaji bahasa, masyarakat, dan hubungan bahasa dengan masyarakat. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus sebagai identitas kelompok. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbentuknya berbagai bahasa di dunia yang memiliki cara yang unik yang menyebabkan perbedaan bahasa. Dalam penggunaannya, bahasa kemudian menimbulkan interaksi yang akhirnya menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Hal itulah yang disebut sebagai budaya. Budaya adalah bagian dari bahasa. Bahasa lebih dulu hadir daripada budaya. Pada perkembangannya, bahasa kemudian berpengaruh pada penuturnya. Pengaruh ini terjadi pada tingkat sosial di dalam masyarakat, yang artinya di dalam masyarakat yang berbeda tingkatan sosialnya, maka akan berbeda pula bahasa yang digunakannya. Baik, perkenalkan nama saya Nurikma dari kelas PBSDA 19, ingin menjelaskan tentang bahasa dan kebudayaan. Menurut Koja Raningrat, dalam Soleh dan Mahmudah tahun 2006, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Hubungan antara bahasa dengan kebudayaan merupakan hubungan subordinatif. Namun, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat dengan kedudukannya sama tinggi. Sedangkan menurut pendapat Masinanbau dalam Soleh dan Mahmudah, beliau malah menyebutkan bahwa bahasa itu atau istilah beliau adalah kebahasaan dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia di dalam masyarakat. Maka kebahasaan adalah sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi itu. Bisa dikatakan, hubungan yang erat itu berlaku sebagai kebudayaan yang mana merupakan sistem yang berfungsi sebagai sarana keberlangsungan interaksi itu. Masinanbau dalam Soleh dan Mahmudah tahun 2006 juga mempersoalkan bagaimana hubungan antara kebahasaan dan kebudayaan itu. Apakah bersifat subordinatif atau bersifat koordinatif? Jika bersifat subordinatif, yang mana menjadi main system atau sistem atasan, yang mana pula menjadi subsistem atau sistem bawahan. Banyak ahli berpendapat bahwa kebudayaan yang menjadi main system. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dari PBSDC. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dalam hubungan antara bahasa dan budaya ada beberapa teori yang muncul, antara lain yang pertama, teori Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt adalah sarjana abad ke-19 yang terkenal. Inti teorinya adalah manusia sebagai makhluk sosial berkomunikasi dan bersikap serta berperilaku sebagai persepsinya. Von Humboldt menekankan ketergantungan manusia pada bahasa. Demikian juga kaitannya dengan budaya. Semakin dikenal dan dipahami, bahasa semakin baik juga identitas dirinya. Yang kedua, teori rivalitas linguistik dan Shapir dan Wolff. Edward Shapir 1884 sampai 1939 adalah sarjana dari Amerika yang meneliti hubungan bahasa dan berpikir. Shapir menyatakan, manusia hidup di dunia ini karena belas kasihan bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dengan masyarakat. Sedangkan Benjamin Livermore Shapir mengatakan bahwa yang menentukan pikiran seseorang itu kadangkala dapat berakibat pada bahasa
itu sendiri. Hubungan lain bahasa dan kebudayaan adalah bahasa sebagai sistem komunikasi mempunyai makna dalam kebudayaan yang menjadi tindakannya. Perkenalkan, nama saya Desindi Arlinda dari kelas PBSDA. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang kedua mengenai bahasa dan tingkat sosial masyarakat. Bahasa tidak dapat lepas dari kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Bahasa merupakan bagian dari sistem nilai, kebiasaan, dan keyakinan yang kompleks yang membentuk suatu kebudayaan. Semua kebudayaan memiliki konvensi, baik cara berperilaku, berpakaian, berbicara, dan lain sebagainya. Fungsi bahasa sebagai alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran dan gagasan. Konsep atau perasaan di dalam masyarakat inilah yang dinamakan fungsi bahasa secara tradisional. Nah, berbicara soal bahasa dan masyarakat tidak lepas dari istilah masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang memiliki bahasa bersama atau merasa termasuk dalam kelompok itu, atau berpegangan pada bahasa standar yang sama. Masyarakat merupakan keadaan yang beragam termasuk tingkat sosial di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat hubungan antara bahasa dengan tingkat sosial di dalam masyarakat. Ini dapat ditinjau dari dua segi. Segi yang pertama dari segi kebangsaan dan yang kedua dari segi kedudukan. Dari segi kedudukan sosial dan keadaan sosial ekonomi yang dimilikinya. Biasanya orang yang memiliki taraf pendidikan tinggi, maka perekonomiannya juga tinggi. Namun hal tersebut tidaklah mutlak. Perkenalkan, nama saya Sarika Santiani dari PPSDC. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu adapun hubungan antara bahasa dengan tingkat sosial di dalam masyarakat ini dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama dari segi kebangsawanan dan yang kedua dari segi kedudukan sosial yang berupa tingkatan pendidikan dan keadaan sosial ekonomi yang dimiliki. Biasanya orang yang memiliki taraf pendidikan tinggi maka perekonomiannya juga tinggi. Untuk melihat hubungan kebangsawanan dengan kebahasaan, maka kita ambil contoh masyarakat tutur bahasa Jawa. Masyarakat Jawa dibagi menjadi beberapa tingkat, antara lain wong cilik, wong saudagar, priai, dan endara. Dari golongan itu jelas adanya perbedaan tingkat dalam masyarakat tutur berbahasa Jawa. Berdasarkan penggolongan, maka di dalam masyarakat Jawa memiliki variasi bahasa yang digunakan berdasarkan tingkat sosialnya. Ragam bahasa yang digunakan wong cilik tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh priai. Contoh, apabila wong cilik berbicara dengan priai atau endara atau petani yang tidak berpendidikan berbicara dengan petani yang berpendidikan, tentu mereka memiliki bahasa yang berbeda. Pihak yang tingkat sosialnya lebih rendah menggunakan tingkat bahasa yang lebih tinggi, yaitu Karman, sedangkan pihak yang tingkat sosialnya lebih tinggi menggunakan tingkat bahasa yang lebih rendah, yaitu Ngoko. Dalam masyarakat kota besar yang heterogen, tingkat sosial berdasarkan derajat kebangsawanan mungkin tidak ada atau walaupun ada, hanya ada tidak dominan lagi. Sebagai gantinya adalah lapisan tingkatan dilihat dari status sosial ekonomi. Itulah keadaan masyarakat ibu kota yang dikenal sebagai golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya.
Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busri Arjuna, kelas PBSDA angkatan 2019. Jadi materi yang akan saya lanjutkan yaitu bahasa dan jenis kelamin. Aspek pembeda dari pembahasan yang tidak selalu ada dalam bahasa adalah jenis kelamin. Menurut penelitian, memang ada sejumlah masyarakat tutur pria yang berbeda dengan tutur wanita. Pembeda yang dimaksud di sini adalah A. Gestur badan dan ekspresi wajah. Anggota badan atau gestur dan ekspresi wajah adalah dua hal yang pasti dalam setiap masyarakat bahasa, tetapi berbeda dengan antara pria dan wanita. Gestur atau gerak badan seperti kepala, tangan, dan lainnya. Gestur berlaku untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin. Misalnya, kita mengatakan ya terkadang disertai dengan anggukan kepala. Dalam ekspresi yang dikatakan yang di dalam wanita yaitu cenderung mempermainkan bibir atau matanya. Kemudian bagian B, intonasi. Banyak orang yang bisa membedakan suara wanita dan suara pria karena volume pria cenderung lebih besar. Sedangkan dalam wanita, dalam hal ini intonasi akhir dari wanita yaitu memanjang dan yang dikenal dengan atau suara dimajaskan dalam wanita lebih lembut dan lebih lambat. Terus bagian C, fonem atau sebagai ciri pembeda. Vokal dalam tutur wanita dalam banyak logat atau ragam bahasa Inggris telah ditemukan posisinya lebih meminggir atau menepi ke belakang, lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan vokal pria. Kemudian yang terakhir yaitu kasus Hindia Barat. Ketika orang-orang Barat pertama kali tiba di Kepulauan Intelen Kecil, Hindia Barat dan mengadakan kontak atau dengan orang Indian Karibia yang tinggal di sana. Mereka menemukan pria dan wanita menggunakan bahasa yang berbeda. Pengamatan selanjutnya itu menunjukkan sebenarnya mereka itu bukan menggunakan bahasa yang berbeda dengan apa yang ada di ragam, berbeda dengan sesuatu yang telah atau satu bahasa itu pun masyarakat kosakata atau frasa. Perkenalkan, nama saya Fahri, kelas PBSD C 2019. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bahasa dan usia. Usia merupakan salah satu rintangan sosial yang membedakan kelompok-kelompok manusia. Kelompok manusia ini akan memungkinkan timbulnya dialek sosial dan sedikit banyak memberikan warna tersendiri pada kelompok itu. Salah satu yang membedakan dialek sosial jenis ini dengan yang lainnya adalah dialek sosial kelas buruh dan dialek regional. Dialek regional ini lebih ke kebahasaan ibu. Ragam tutur yang dimiliki anak-anak akan ditinggalkan jika usianya menginjak dewasa. Begitupun dengan remaja. Yang relatif adalah tutur orang dewasa. Tutur anak. Anak mulai berbicara pada usia kurang lebih 18 tahun dan usia kurang lebih setengah tahun. Si anak bisa dikatakan untuk menguasai tata bahasa ibunya, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan orang dewasa secara sempurna. Kata-kata yang tetap bertahan dalam tutur mereka adalah kata-kata yang tergolong kontektif atau kata penuh, yaitu kata yang mempunyai makna jika terdiri sendiri. Karena itu hilangnya punktor tidak akan mengurangi makna isi simakan karena mereka masih bisa dimengerti oleh orang dewasa. B. Penyusutan dalam tutur. Penyusutan dalam tutur pada anak-anak sebagian besar menyangkut punktor. Ini berarti tidak ada penyusutan yang lain dalam bahasa Indonesia yang mengenal imbuhan. Bisa terjadi imbuhan dihilangkan. Semua bentuk penyusutan itu merupakan tingkah laku ekonomi bahasa dalam arti. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.